Pendengar Radio Republik Indonesia, Anda dalam Mozaik Indonesia dari RRI Sumba hari ini bersama saya Cantika Anjali. Pendengar, begitu kita menginjakan kaki di Kabupaten Sumba Barat, kita akan disambut oleh deretan rumah menjulang tinggi yang berdiri gagah di tengah kampung, yaitu Kampung Tarung. Setiap atap bercerita, setiap lorong menyimpan kenangan, dan setiap senyum penduduknya membawa kita kembali ke masa lalu pastinya ya. Ini kampung di tengah kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Dan hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita untuk menanyakan apa sih filosofi rumah menara yang ada di Kampung Tarung ini. Selamat pagi Bapak. Ya, pagi. Perkenalkan diri Bapak. Ya, nama saya Sadi Marawali. Oke, Bapak Sadi Marawali, terima Ya, kasih ya. untuk waktunya Bapak. Ini kita menggunakan kain khas dari Sumba ya, kapauta, ini parang dan saya sarung Sumba untuk wanita dan ini untuk lelaki Sumba. Nah Bapak, untuk pertanyaan pertama Bapak. Ya. Pertama kali saya masuk di Kampung Tarung ini yang bikin saya kagum adalah atap-atap rumahnya rumah menara. Sebenarnya cerita di balik rumah menara ini apa-apa saja Bapak? Dari menaranya, dari rumahnya dan di bawah kolongnya. Silakan Bapak. Itu terima kasih dalam pertanyaan. Kalau memang kita pertahankan rumah adat karena semua dari nenek-nenek moyang sampai biarpun modern apapun tetap kita pertahankan budaya Sumba. Menaranya tidak dihilangkan. Sehingga kita pertahankan boleh bukan hanya dia punya menara, kita mulai berdirinya rumah adat yang ada di Kampung Tarung, Kabupaten Sumba Barat. Kalau untuk dasar pertama, lantai pertama, itu tempat babi dan tempat kuda, ternak-ternak. Terus kedua, lantai yang kedua, itu untuk manusia, untuk seluruh pakaian yang kita gunakan dalam sebagai manusia, itu pakaian dan segala dengan makanan. Kalau untuk menyimpang loteng yang ketiga di atapnya itu, itu tempat padi, tempat itu makanan semua yang kita tuakan. Oke. Sehingga menaranya kita pertahankan karena budaya Sumba itu pertama. Kalau memang selama kita proses rumah adat ini, mulai dari berdirinya tiang ini memang itu paling cepat itu dia 1 bulan. Bisa juga paling lambat itu bisa 2-3 bulan. Untuk membangun rumah rumah adat ini. Jadi belum kita ambil itu kayu dari hutan. Prosesnya ini anggap saja 1 tahun dia punya pekerjaan. Melengkapi sampai di kampung ini baru kita membangunkan. Oke, untuk alat-alat dan bahan seperti alang, seperti itu ya. Oke, baik dan Bapak. Segalanya. Baik, Bapak, kalau ini dari tadi saya lewat Kampung Tarung ini ada nama-nama rumahnya seperti itu. Itu bisa dijelaskan tidak kepada pendengar Bapak? Bisa Pak. Nah, kalau untuk ini rumah yang keliling di Kampung Tarung ini, memang kalau kebisu-kebisu lain ini ada semua. Jadi boleh pun dia ada semua, dia punya ritual itu bula podu, memang dia selama 1 bulan, mulai bulan 11 itu, selama 1 bulan, bulan 11 itu, tidak ada pekerjaan lain, hanya ritual bula podu saja. Kalau untuk ini, yang 3 kebisu di sini ini, Anawara, Weelowo, dengan Tuku Yangu ini, boleh pun dia 3 kebisu, tapi ritualnya dia 1. Oh, disatukan dalam satu kampung. Kalau memang Anawara dengan, kalau dia dapat babi hutan, Anawara juga dia mendiri diri sendiri. Kalau Welowo juga dia seperti itu. Maupun di Tuku Yangu juga dia ritualnya dia urus sendiri. Kalau rumah ini namanya apa Bapak? Anawara. Kalau di sebelah tetangga? Kalau di rumahnya Ratu Rumata ini, dia Welowo, tapi dia punya nama khusus itu rumah Umamawine. Umamawine-nya ini, nanti kita omong lagi Umarato, dia punya pasangan rumah ini. Jadi nanti kalau turun di depan ini, tempat menari,
Jadi laki-laki juga Umarato ini dia turun juga di muka rumah. Ini umumnya juga sebagai perempuan, ya nanti bisa bertemu di Tengah-tengah tengah-tengah. saat penari seperti itu ya Bapak. Sehingga dia boleh pun dia satu suku, ada namanya Umarato, itu anggap dia rumah besar sudah, Umarato. Tapi dia rumah kedua ini Umawine. Sedangkan rumah-rumah lain itu ada tugas masing-masing. Ini Robodelo, Welowo juga. Di sebelah juga Welowo tapi Uma Marapumanu. Iya, itu tugasnya seperti apa Bapak? Kalau Misalnya? di Robodelo ini, seandainya kalau mau potong ini anggap kayu yang ada di depan ini, dia anggap payung dia. Iya. Jadi kalau ini dia gunakan teko ini, itu pakai potong. Kalau sampai dapat babi hutan ini, kalau sampai mau bakar ini, dia yang pegang talinya. Ada tugas masing-masing ya Tugas dari masing-masing. setiap orang-orang yang tinggal di rumah yang punya nama yang seperti Bapak sebutkan tadi. Oke. Kalau rumah di sebelah boleh pun dia satu suku Welowo juga, Ya. tapi tugasnya beda. Kalau ada yang selama 1 tahun ini, kalau kita mau bersihkan yang pemali yang ada di sini, ini dia yang kasih mandi. Oke. Umarapuman. Oke, baik. Jadi pendengar setiap rumah di sini punya tugas masing-masing. Ada yang untuk memotong kayu, untuk memegang tali saat ada acara adat ya, tali yang mengikat hewan tersebut dan lain-lain ya Bapak. Baik Bapak. Bapak, ini kan rumahnya berdekatan ya di Kampung Tarung ini. Apakah memang aturannya setiap rumah di kampung ini harus berdekatan? Karena kadang-kadang kalau misalnya terjadi kebakaran kan itu sebenarnya bisa membahayakan Bapak. Iya. Apakah memang harus seperti itu aturannya atau seperti apa? Memang karena orang ini tidak terpancar, karena dia ratuannya supaya jangan dia ada yang di jarak 5 kilo. Memang pada waktu mau bangun karena ratual Ula Podu ini supaya jangan kita baku jauh, supaya kalau ada yang penerangan karena untuk kita khususkan, dia mendengar sudah, berarti siap. Oke. 1 kali turun. Berarti komunikasinya lebih gampang seperti lebih itu ya gampang. Bapak. Untuk tinggi menaranya Bapak, ini kan sepertinya beda-beda ya di kampung. Apakah memang ada aturan setiap rumah ada yang lebih tinggi atau lebih pendek? Memang aturan ada juga yang lebih tinggi. Itu kenapa Pak? Karena kalau seluruh rumah ini karena dia sesuaikan nama saja ini, kalau memang yang seluruh rumah ini yang lebih tinggi ini Jagawugu, memang beda. Maupun tiang juga dia beda. Ya, itu kenapa Bapak? Karena dia punya turunan itu, karena dia anggap dia yang ketua. Berarti dia lebih tinggi. Kalau memang seluruh rumah ini, kalau besar tiang ini tidak dapat di sini. Maupun dia punya menara. Memang ada selebihnya sedikit, karena dia yang ketua ini. Jadi lebih tinggi seperti itu ya lebih Bapak? Tinggi. Oke. Baik Bapak, ini kan rumah adat ini kan terbuat dari kayu alang-alang. Cara merawatnya kan pasti beda dengan rumah tembok ya Bapak ya? Iya. Seperti apa sih cara merawat rumah ini agar tetap bertahan di zaman modern, zaman sekarang Bapak? Sehingga dia bisa awetin rumah ini, dia bisa awetkan karena kayu apinya dapur ini tetap saja siang malam ini dia tetap. Memang bukan sampai dia tiup terus, tapi tidak boleh pun dia modern, itu ada yang untuk tempat-tempat masak, itu yang pakai listrik, kurang gunakan, tapi tetap kayu api ini itu saja merawatkan. Kalau memang dia kurang api ini, dia lembek-lembek saja ini alang kok, dia cepat membusuk. Berarti arangnya harus tetap ada ya Bapak? Ada. Tetap menyala atau seperti? Maupun kayu-kayu juga dia awet karena dia punya asap-asap api ini dia kena. Maupun tali. Seperti daging dendeng ya Bapak ya? Selalu ada asapnya jadi tetap awet seperti itu ya? Awet. Berarti Biarpun dia 1 tahun itu, tetap dia awet.
Oh, berarti itu tips agar rumah, adat itu tetap awet itu di dalamnya tetap ada arangnya, Arangnya, tungku api. Kalau tungku bahasa api. Sumba itu pendengar tungku api ya, seperti itu. Ya, Nah, Bapak kalau berbicara tentang, Kampung Tarung ini kan pasti ada marapo atau apa ya, untuk kita pendatang nih yang ingin datang sini, ya. ada larangan-larangan tidak yang harus kita hindari ketika kita hadir di Kampung Tarung? Memang kalau untuk sehari-hari, bukan dia seluruhnya dia pemali semua. Ya. Mungkin keliling saja ini, oke. Nah, mungkin bisa tertibkan sehari-harian dengan kalau memang sehari-hari kalau ada pesta, kalau ada dua kematian, memang bisa bebas kalau potong di sini ini. Nah, Mhm. kalau untuk di sini, Itu kenapa Bapak? Nanti, pantangannya apa? Atau apa yang akan kita dapatkan ketika kita melanggar aturan itu? ya memang maupun bukan orang luar saja, kita Hmm. kita sendiri saja ini, Hmm. artinya 1 tahun 1 kali saja. Itu namanya apa Bapak kalau boleh tahu? Nah, itu kalau nama daerah ini Rumah Kabubu. Kak Bubu. Itu marapu ya Bapak? Ya, ada inti di dalam ini. Hmm. Jadi hanya 1 tahun itu kalau mau bersihkan hanya 1 tahun 1 kali saja. Oke. Kalau ritual Wula Poddu itu setiap bulan apa Bapak? Dan apa yang dilakukan, ketika ritual di kampung ini? Kalau bulan Ula Podu ini hanya 1 tahun untuk 1 bulan antero punya. Jadi maupun biarpun ada kematian, biarpun dia kaya 1.000 ekor, tidak diperkenankan pada waktu bulan ritual Ula Podu itu mau ada acara pesta, mau biarpun dia mati itu, tapi dibungkus saja. Bisa juga dipeti, maka nanti selesai ritual Ula Podu ini baru dilaksanakan pekuburan. Oke. Jadi tidak melanggar kalau ritual Ula Podu ini tidak bisa dilanggarkan. Kalau warga kampung di sini aktivitasnya ketika ada ritual Wula Poddu apa saja sih Bapak? Misalnya mungkin tidak boleh memotong hewan atau ada larangan-larangan tidak? Memang kalau larangan-larangan maupun bikin rumah, Saat Wula Poddu ya? tidak ada yang melaksanakan, maupun yang pukul gong, tidak ada. Tapi aktivitas di sini tetap seperti biasa? Aktivitas, warga di Kampung Tarung? Ya biasa kalau sudah selesai ini. Wula ritual Poddu? Ula Podu. Oke. Bapak, kalau misalnya membangun rumah adat ini, sepertinya ada apa ya, ritual-ritual juga yang sering dilakukan kan kalau orang Sumba ya? Iya. Seperti potong hewan atau seperti apa sih? Ada perbedaan tidak dengan Kampung Tarung ketika ada yang membangun rumah adat seperti ini dalam Kampung Tarung itu? Maupun di luar juga dia ambil sama juga di rumah Kampung Tarung ini. Ada dia punya menara. Kalau ritual sesudah Ula Podu itu hanya 1 bulan saja. Kalau Ula Podu ini yang bisa terlarang apapun tidak pelaksanaan. Nah, seluruh di Sumba Barat ini. Oke, maksudnya sebelum membangun rumah adat ini kan seperti biasa ada yang potong hewan atau mengumpulkan kabisu-kabisu. Apakah di sini juga berlaku, Bapak? Oh berlaku. Berlaku ya. Seperti apa itu misalnya? Kalau ada acara apalagi ini sudah dapat ini Kampung Tarung sudah dapat musibah pada waktu yang kemarin. Jadi ini yang dia berjuangkan sekarang ini untuk kebangkitan jiwa rumah. Dia laksanakan untuk bisa bakar babi, potong karbo. Untuk anggotanya, seandainya rumah Anawara di sini, saya kumpul, saya punya anggota. Kabisu Anawara. Kabisu Anawara. Berarti semua itu tetap saja dia punya materi maupun ke anak karbo, babi, bisa juga supaya ada pengorbanan. Karena bukan hanya pengorbanan saja, dia kejar keberkatan untuk selama-lamanya kalau tidak kelupaan dengan rumah induk itu. Semua bukan banyak memang ini orang. Karena semua berjasa yang rumah ini, berapa yang bersaudara pada waktu kemarin ada di kebun, ada di kota. Nah, jadi tetap tidak kelupaan karena rumah asal. Berarti memang persembahan ya untuk nenek moyang seperti itu, jasa-jasa mereka sehingga bapak mereka sekarang ada di sini seperti itu. Nah, terakhir mungkin agak apa ya, lari dari rumah adat. Ini kan di sini saya lihat banyak yang makan sirih pinang nih Bapak. Oh iya. Kan banyak yang belum tahu pendengar tentang sirih pinang. Sebenarnya makna sirih pinang bagi orang Sumba itu khususnya di Kampung Tarung apa sih Bapak? Ya, memang
kita mohon maaf juga Iya. karena kebetulan ini langsung kaget. Sebenarnya kita gunakan juga ini tempat Siripinang ini, kita beri tadi. Iya. Karena kita mohon, karena kita masih turun lagi, Iya. sudah kita kaku sudah. Memang untuk menghargai Iya. kejiwaan ada orang tertentu biarpun tidak tertentu, bukan kita tunggu orang tertentu, karena harga diri mengangkat jiwa dia, kita harus buka tikar pertama, terima, kita persilakan duduk, terus kedua itu kita ambil itu tempat pemama itu kolaka, kita beri. Oke. Seandainya tadi ini karena kebetulan kita kaget, Iya. mau tidak mau kita macam tidak Iya. tahu ini. Iya, berarti makanan khasnya orang Sumba ya. Itu sebagai tanda selamat datang buat selamat orang. Iya. datang. Jadi pendengar di Sumba itu ketika kita bertamu ke rumah orang, yang disuguhkan pertama itu Siripinang, Siripinang. baru minuman, baru makan ya, makan nasi dan lauk. Baik, terakhir Bapak, harapannya Bapak untuk Kampung Tarung ke depannya seperti apa Bapak? Memang harapan tetap kita pertahankan dengan rumah adat ini sampai selama-lamanya. Yang ada di Kampung Tarung kita pertahan, tidak berubah dengan modern-modern pun biarpun apa. Karena kita sesuaikan dari nenek-nenek moyang supaya jangan kami kelupaan. Oke, baik Bapak. Dan pendengar, terima kasih Bapak. Ya. Pendengar, itu tadi wawancara kita bersama Bapak di Kampung Tarung tentang bagaimana sih filosofi rumah adat yang ada di sini dan Siripinang tadi yang pastinya ya. Tadi kelupaan. Dan pendengar, semoga Kampung Tarung ke depannya tetap bertahan seperti ini. Kita mempertahankan budaya kita di Sumba ya Bapak ya. Harapannya generasi-generasi muda menghargai adat sampai di masa depan yang akan datang. Baik, saya Cantika Anjali dari Kampung Tarung Kabupaten Sumba Barat, RRI terus mengudara untuk Indonesia.